Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kita akan sedikit membahas tentang mengenal program studi dan strategi memilihnya, yang di present by BK SMA Negeri 1 Menganti. Nah, di sini kita akan membahas sedikit tentang yang namanya program studi. Jadi mungkin bisa nanti kalau ada waktu saya akan membahas lebih dalam lagi tentang bagaimana cara kalian itu lebih cepat memutuskan, oh saya ingin masuk kemana, saya ingin masuk kemana. Yang pertama ini dasarnya dulu. Jadi di era sekarang ini kalian harus tahu bahwa semua program studi itu sudah menjadi spesifik. Artinya kalau dulu hanya ada program studi misal bahasa Inggris, bahasa Indonesia, sekarang ada sastra Indonesia, sastra Inggris, bahasa Jepang, program studi bahasa Jerman. Kalau dulu mungkin hanya ada psikologi, sekarang terkerucut lagi menjadi ada BK yang ada di dunia pendidikan, psikologi yang ada di dunia permentalan, ada lagi yang misal matematika pun ada, matematika yang murni, yang bisa larinya nanti ke pabrik atau mungkin ke ilmu statistika. Ada lagi sendiri statistika nanti, atau mungkin pendidikan matematika. Itu semuanya ada. Jadi kalian itu tidak usah khawatir kalau misal jurusan saya itu ternyata program studi saya itu tidak ada di sini. Jangan khawatir. Bisa jadi di Universitas A ada. Nah, ketika kalian cari di Universitas B itu tidak ada. Jadi ada universitas yang memang kadang-kadang itu menjadi sebuah ciri khas seperti itu. Misal saya contohkan yang tidak jauh-jauh yang ada di daerah Surabaya sekitar kita. 3 universitas yang kita lihat itu besar dan juga spesifikasi. UNESA salah satunya. UNESA itu spesifikasinya ada di dunia pendidikan. Kalau misal kalian perbandingkan UNESA, berarti kalian harus membandingkan universitas yang notabene identik dengan pendidikan. UPI atau Universitas Negeri Malang atau Universitas Negeri Semarang atau Universitas Negeri Padang atau Universitas Negeri Jember. Itu adalah versi spesifikasi pendidikan. Nah, kalau kalian spesifikasi umum, misal dokter, atau mungkin perawat, atau mungkin psikologi, atau mungkin matematika murni, teknik perikanan dan kelautan dan lain sebagainya, itu ada di UNER. Kalian cari perbandingan yang ada di UNER. Misal Universitas Brawijaya atau Universitas Gadjah Mada. Itu perbandingannya sama karena memang universitas itu mengeluarkan jurusan yang hampir sama. Yang ketiga, ini yang besar, yaitu di ITS, yang notabene kebanyakan adalah teknik. Nah, di namanya saja sudah terukir, ITS, Institut Teknologi 10 November. Jadi kebanyakan di jurusan itu adalah jurusan teknik. Perbandingannya apa, Pak? Perbandingannya kalian bisa ke ITERA, Institut Teknologi Sumatera, itu bisa, atau ke yang lainnya. Nah, kalian itu mungkin bakal dibingungkan pada saat ini. Saya itu pilihnya itu maunya apa sih sebenarnya? Nantinya itu saya mau jurusan apa, terus kerjanya apa? Pasti bingung untuk saat ini. Apalagi kalian yang anak kelas 3 yang baru saja menginjak menginjak kelas 3 ini. Ya, kalian juga nanti bingung, saya masuk ke jalur apa ya? Jalur undangan kah? Atau mungkin jalur yang politeknik kah? Atau jalur yang kedinasan kah? Atau mungkin malah yang terakhir jalur mandiri. Nah, itu akan jadi bahan pikiran kalian selama kalian di kelas 3 nanti. Itu yang siswa yang ingin kuliah ya. Tapi kalau misal siswa yang tidak ingin kuliah, kalian akan juga bakal berpikir, ijazah SMA saya ini cocoknya saya masuk ke apa? Pabrik apa? Pabrik kayu atau pabrik
cat atau pabrik yang lainnya, kalian juga akan berpikir semacam itu. Daya saingnya saya siapa? Apalagi kalian juga punya pikiran semacam ini. Siapa sih yang mungkin ketika saya masuk ke suatu pabrik, siapa yang bawa saya? Orang dalam siapa? Biasanya seperti itu. Dan itu juga bukan rahasia umum lagi. Lanjut. Nah, kalian juga nanti akan dibingungkan mungkin prodi sama jurusan. Sebenarnya apa sih prodi sama jurusan ini? Kalian tuh nggak usah bingung. Prodi dan jurusan itu sama. Prodi atau jurusan. Nah, kalau biasanya ya, kalau jurusan itu identik dengan tingkat SMA. Misal jurusan IPA, jurusan IPS, jurusan bahasa, atau jurusan yang lainnya. Nah, kalau prodi itu biasanya para akademisi ini lebih suka menyebutnya dalam divisi pendidikan di universitas. Prodimu apa? Tapi anak-anak atau mungkin para mahasiswa biasanya ya juga nyebutkan jurusan. Jurusanmu apa di kampus? Jadi kalian itu tidak usah bingung dan panik ketika ditanya jurusan sama prodi. Itu sama dua-duanya. Nah, kalian juga harus tahu di tingkat pertama di universitas itu adalah universitas sendiri. Kemudian cabangnya universitas terbagi menjadi beberapa fakultas. Di bawah fakultas itu ada beberapa prodi atau jurusan. Jadi jurusan itu yang paling bawah sendiri, kemudian terkumpul menjadi suatu fakultas, kemudian beberapa fakultas terkumpul menjadi sebuah universitas. Misal Fakultas Universitas UNESA. Salah satunya fakultas adalah fakultas teknik. Nah, di bawah fakultas teknik tercabang lagi ada teknik mesin, teknik informatika, teknik pendidikan, teknik bangunan, pendidikan dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, sebenarnya cara memilih program studi itu apa sih yang harus saya perhatikan? Yang pertama, kalau misal dalam bidang akademik nih. Kalau misal kita berhubungan dengan akademik, berarti berhubungan dengan nilai. Ketika kalian memilih program studi, sesuaikan dengan nilai kalian. Misal, kalian itu nilai yang paling tinggi di bidang matematika. Oh, ternyata kalau misal kalian lihat di non-akademik, cita-cita saya itu menjadi guru matematika. Oh, cocok berarti ini. Nah, kalau kalian juga lihat, oh, akademik saya ini cocoknya di olahraga. Nah, di non-akademik, ternyata bakat saya itu tidak di olahraga, tapi di yang lain. Nah, kalian bisa buat perbandingan. Saya nanti cita-citanya mau jadi apa. Kalian tuh juga harus paham tentang program studi. Program studi apa saja yang bisa menjadikan saya sukses dan lain sebagainya, yang ingin saya yang sesuai dengan potensi saya itu apa. Nah, kemudian non-akademik ini banyak faktor pendukungnya. Yang pertama, sesuai dengan cita-cita bakat minat. Bakat minat kalian apa? Cita-cita kalian apa? Yang kedua, harus realistis. Kalian memilih program studi tapi tidak realistis, ya sama aja bohong. Ketiga, informasi yang sempurna. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya atau di beberapa pertemuan nanti saya akan jelaskan bagaimana cara memilih atau membandingkan program studi yang saya minati. Misal, saya itu sukanya di pendidikan matematika. Saya suka matematika. Otomatis program studi yang saya pilih adalah pendidikan matematika. Nah, kita nanti buat perbandingan. Di Universitas A ada pendidikan matematika, daya tampungnya berapa, kemudian akreditasinya apa. Kemudian di Universitas B, daya tampungnya berapa, akreditasinya apa. Di Universitas C, daya tampungnya apa, akreditasinya apa. Jadi kita nanti buat perbandingan. Kemudian banyak faktor yang bisa jadi nanti dibuat perbandingan. Yang pertama, jarak. Kalian boleh apa enggak nanti ketika kalian kuliah misal nggak jauh-jauh lah di Malang, orang tua kalian merestui apa enggak. Itu juga nanti jadi kendala loh ya untuk seperti itu.
Nah, lokasi dan biaya ini yang saya sebutkan tadi. Biaya, ketika kalian mohon maaf tidak diterima di SNMPTN, SBMPTN, ujung-ujungnya mandiri. Kalian nanti akan membuat sebuah sebuah pemikiran bahwa mau mandiri atau mau ke swasta. Nah, ini nanti juga bisa menjadi bahan diskusi kita. Yang cocok yang sesuai itu yang mana enaknya. Jadi nanti saya akan berikan penjelasan kelebihan dan kekurangan ketika kalian memilih mandiri, kelebihan dan kekurangan ketika kalian memilih perguruan tinggi swasta. Jadi kalian nanti bisa membuat sebuah perbandingan. Oke, yang keempat, daya tampung dan peluang yang diterima. Tadi sudah saya jelaskan, itu sangat-sangat berpengaruh ketika kalian ingin diterima di program studi. Masa depan, karir, dan pekerjaan. Jangan pilih program studi yang kedepannya beberapa tahun ke depan itu sudah punah. Artinya hilang. Nah, sekarang aja pekerjaan aja sudah hilang dimakan oleh teknologi. Banyak sekali contohnya. Apalagi sekarang pekerjaan yang tidak kita ketahui ternyata itu lagi booming. Seperti YouTuber, seperti gamers. Kita nggak tahu bahwa itu bisa menjadi sebuah karir gitu loh. Nah, kalau misal kalian suka gamers, jangan hanya kalian itu memainkan, tapi kalian itu berpikir bagaimana cara saya bisa membuat sebuah game juga. Nah, tentunya, misal saya kasih contoh salah satu di universitas di Politeknik Politeknik Negeri Surabaya itu ada yang namanya jurusan program studi game kalau tidak salah. Itu ada. Nah, jadi kalian harus memilih program studi yang beberapa tahun ke depan itu sangat dibutuhkan. Dunia pendidikan, di dunia teknologi, di dunia itu salah satu contohnya ya, di dunia pendidikan, teknologi, di dunia perindustrian, di dunia kesehatan itu sangat banyak yang dibutuhkan. Apalagi kalian juga harus bisa berwirausaha. Kenali pesaing. Jadi ketika kalian masuk atau memilih program studi, memilih universitas A, kalian itu saingannya itu tidak hanya satu SMA doang. Jadi satu Indonesia yang kalian saing itu. Jadi kalian itu berpikirnya, oh, misal kalian ini kalau di paralel kalian masuk peringkat 1-5 gitu. Nah, kalian jangan berpikir, oh, saya 1-5 nih, bakal keterima di situ. Oh, belum tentu. 1-5 di sekolah kalian belum bisa jadi itu menjadi kalau misal di paralel itu menjadi tingkat 90 hingga 100 itu di sekolah yang lain. Bisa jadi semacam itu. Jadi jangan kalian sombong terlebih dahulu. Banyak-banyak berlatih, banyak-banyak berdoa. Kemudian pahami jejaring perguruan tinggi tujuan, kampus networking. Kadang juga kalian juga harus mengetahui, oh ternyata di kampus A itu ada kakak tingkat. Oh ternyata jurusannya sesuai dengan saya. Tanya-tanya ya kalian. Oh saya tanya ini, saya tanya itu, jurusannya bagaimana, enak apa enggak? Kalau misal kalian bertanya tugasnya gimana, berat apa enggak, itu pertanyaan yang sangat lucu. Karena semua universitas itu sangat banyak tugasnya. Semua program studi itu sesuai dengan kapasitas kalian menjadi mahasiswa. Dan yang terakhir adalah tren. Trennya sekarang itu yang banyak apa, yang paling diminati apa. Jadi kalian bisa berpikir kalian memilih pada bidang itu atau tidak. Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.